syukur kita panjatkan ke Tuhan Yang Maha Esa. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di tengah segala aktivitas kita masih bisa membersamai kegiatan teman-teman kita, menyempatkan diri dan berproduktivitas. Sebelum acara dimulai, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan profil pelajar Pancasila. Hadirin disilahkan berdiri. Yeah.
dan praktik baik, budaya positif, kolaborasi CGP rekognisi, dan juga calon guru penggerak. Sebelum itu, marilah bersama mendengarkan arahan dari Bapak Kepala UPT SMA Negeri 6 Maros. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wala haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Bapak Ibu peserta calon guru penggerak angkatan ke-10, angkatan ke-11, SMA Negeri 6 Maros, dan saya hormati juga Bapak Ibu guru yang hadir yang sempat pada kegiatan ini, di mana kita akan sama-sama mengikuti kegiatan dari calon guru penggerak angkatan ke-11 ini, yaitu berupa kegiatan berbagi praktik baik, yakni budaya positif. Mudah-mudahan apa yang nanti beliau akan katakan bertiga ini itu menjadi sumber inspirasi bagi kita semua, khususnya bagi teman-teman guru yang belum sampai pada tahap calon guru penggerak. Insyaallah mungkin masih ada nanti akan menyusul 3 orang yang akan masuk di angkatan 12 calon guru penggerak berikutnya. Satu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana termasuk saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada ibu bapak sekalian, semangat dan antusiasnya untuk mengikuti program pemerintah ini, yaitu guru penggerak ini, di mana kita tahu bahwa di SMA Kabupaten Maros ini adalah SMA Maros yang memiliki guru penggerak yang paling banyak. Bahkan kita di sini sudah cukup lengkap. Ada calon guru penggeraknya, ada yang sudah guru penggerak, ada yang sudah PP, bahkan ada yang fasilitator. Di sekolah lain barangkali jarang sekolah seperti ini, khususnya untuk SMA. Nah, apa yang nanti akan beliau sampaikan kepada kita semua, nah, ini menjadi pemicu dan motivasi bagi kita semua untuk ikut bersama-sama menjadi guru penggerak. Tapi itu yang pokoknya sebenarnya bukan hanya sekedar menyandang gelar guru penggerak nantinya, tapi bagaimana ilmu yang diperoleh, pengalaman yang diperoleh selama mengikuti kegiatan ini, nantinya setelah menjadi guru penggerak betul-betul bisa menggerakkan sekolah kita, bisa menggerakkan siswa-siswa kita dalam proses belajar mengajar. Jangan sekedar menyandang, memegang sertifikatnya, tetapi hasil yang diperoleh tetap begitu-begitu saja seperti sebelum-sebelumnya. Nah, ini berarti tidak ada gerakan. Penggerak ini artinya bisa menggerakkan semua potensi yang ada di sekolah, termasuk menggerakkan kepala sekolah juga. Kepala sekolah belum bisa menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan kedepannya nanti kita bisa jadikan sekolah kita juga sebagai sekolah penggerak. Dan tentunya perlu persiapan, perlu sarana-sarana yang kita butuhkan. Bapak Ibu sekalian,
ini juga saya masih ada kegiatan lagi, kegiatan pelatihan SC atau Smart Controlling bersama dengan Bu Hajara nanti kalau bersama 2 hari mungkin saya tidak bisa bersama kita terlalu lama mas peserta ini harus masuk jam 1, sekarang sudah jam 11:04. Itu kami harus berangkat ke seluruhnya di sana. Yang intinya saya pesankan bahwa kita semua bisa mendapatkan tambahan pengetahuan, apalagi kalau guru calon bergerak ini salah satunya sudah jadi fasilitator, sudah pernah jadi DPR dan sekarang jadi fasilitator, kemudian kembali menjadi calon guru bergerak juga. Bagi yang menyusul nanti tidak ada lagi kesulitan. Kenapa? Karena semua sumber dayanya sudah ada. Sudah banyak teman untuk bisa berbagi, yang sudah bergerak, yang sudah PP, yang sudah fasilitator. Jadi tidak ada lagi masalah di sekolah kita ini misalnya untuk bisa menjadi calon guru bergerak kepada tidak ada kesulitan. Karena apa? Semua potensi sudah ada di sekolah kita ini. Satu kesyukuran sehingga kedepannya tidak terlalu sulit lagi bagi teman-teman yang akan. Ini masih ada beberapa ini. Pak Sarif sudah calon, sudah lulus CGP-nya? Belum. Pak Amir Ma'ruf masih boleh kan? Kalau syarat itu Pak Amir sudah ada. Ya, yang termasuk P3K juga boleh Bu Hajara nanti. Ya nanti yang 3 orang angkatan ke-12 siapa? Ibu Harma, Ibu Maina, sama Ibu Rusna. Ya, jantar Margaret, jantar juga ini. Ya. Ibu Hafsa masih bisa. Bapak Das tidak bisa, saya tidak bisa. Yang bilang mungkin sudah tidak bisa juga. Sudah bisa. Oh ya sudah bisa katanya. Ibu Irma masih bisa. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kita ikuti sama-sama apa yang akan dipaparkan nanti. Minimal akan menjadi tertular buat kita, menjadi inspirasi bagi kita untuk melaksanakan tugas pokok kita sebagai guru. Sekira demikian, selamat beraktivitas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan berbagi praktik baik modul 1/4 budaya positif untuk CGP akan ke-11 saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beritahu aku, maka aku akan lupa. Ajari aku, maka aku akan ingat. Libatkan aku, maka aku akan belajar. Untuk bisa terlibat dan belajar, marilah bersama-sama kita mendengarkan berbagi pemahaman dan praktik baik dari CGP Komisi Angkatan 11 Bapak Dr. Saharudin SPD MSc dengan materi perubahan paradigma belajar dan disiplin positif. Berat kata dokter. Saya berdiri Bapak Ibu. Suka gak berdiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah hadir di kegiatan hari ini. Insya Allah dalam waktu mungkin agak lama, semoga tidak lari-lari lagi. Ya, jadi waktunya mungkin sekitar 3 jam. Bapak Ibu ya, paling lama 2 jam. Baik, di kegiatan ini berbagi praktik baik budaya positif. Kami berkolaborasi bertiga, saya sendiri. Ada Bu Salmia dan ada Bu Salmia SSI dan ada Pak Burhanuddin SPD, insya Allah MPD juga.
Di kegiatan ini, Bapak Ibu, saya akan membawakan materi. Oh ya, sebelumnya saya akan menyampaikan adapun tujuan kita berada di kegiatan berbagi praktik baik ini ada 3 tujuan. Yang pertama adalah saya berharap Bapak Ibu kita dapat bertukar informasi tentang budaya positif. Yang kedua adalah memberikan informasi terkait budaya positif, Bapak Ibu. Oh ini ya, luar biasa, terima kasih banyak. Ya, yang ketiga Bapak Ibu, saya ulang, yang ketiga adalah kita berharap Bapak Ibu dan kami mampu mengimplementasikan budaya positif. Nah, ada pun materi yang akan kita selesaikan di hari ini dalam berbagi praktik baik. Ada 7 materi Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar dan disiplin positif serta nilai-nilai kebajikan universal. Ini saya akan bawakan ada 2 materi. Untuk materi kedua mungkin Bu Salmia ya. Bu Salmia insya Allah akan membawakan materi tentang motivasi perilaku manusia. Terus posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Terus yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia. Ini akan dibawakan oleh Bu Salmia dan sisanya akan dibawakan oleh CGP kita, Pak Bu, yaitu yang ke-6 tentang keyakinan kelas dan terakhir seri 3 restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, untuk materi pertama tentang perubahan paradigma belajar. Presentasi selanjutnya oleh CGP Angkatan 11 Ibu Salmia SSI dengan materi motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol. Mana tadi? Ini bagus ini, posisi kontrol. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini untuk kita sharing bersama mengenai materi budaya positif. Sebenarnya saya agak merasa deg-degan ini karena saya satu forum dengan Bapak fasilitator saya yang menilai saya di guru penggerak. Alhamdulillah. Tapi saya juga senang sebenarnya karena bisa mungkin mengambil contoh bagaimana Pak Sarudin membawakan materi ya, sangat luar biasa. Kemudian saya juga senang karena mungkin sebentar ada banyak yang bertanya, ada yang membantu saya menjawab, begitu Pak ya? Oh, begitu. Ya baik, saya akan melanjutkan materi mengenai budaya positif. Jadi insya Allah sebentar saya akan membawakan 3 materi. Yang pertama motivasi perilaku manusia, kemudian yang kedua 5 posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya kita akan mendengarkan berbagi praktik baik dari calon guru penggerak Angkatan 11 Bapak Burhanuddin SPD dengan materi keyakinan kelas dan restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Oke, di siang-siang begini saya lihat ini sudah semakin kurang semangatnya. Makanya kita breaking dulu. Oke, saya akan semua teman-teman dulu berdiri. Ayo main pules. Ya. Oke, saya akan memperagakan ice breaking pada hari ini. Apa yang akan kita lakukan? Jadi tentang untuk penyegaran
Setelah kita tadi duduk berlama-lama, untuk pada kesempatan ini kita akan melakukan merefresh tubuh kita. Oke, merefresh. Oke. Merefresh tubuh kita. Oke, sekarang jadi untuk bukan. Hari ini pada kesempatan ini, oke, kita mulai, ikuti saya ya. Untuk ini namanya speaking untuk arah angin. Pertama saya misalnya angka 1. Angka 1 kan begini. Jadi pada saat kita tuliskan, cuma angkat tangannya berarti 1. Oke, cuma angkat tangannya 1. Oke, kemudian kedua 2. Kemudian 3, 4, 5. Oke, Pak? Nah, kalau saya tuliskan untuk supaya kita lebih rileks untuk mengikuti materi selanjutnya. Oke, jadi kita menggerakkan tubuh kita sesuai dengan arah nomor yang saya sebutkan. Misalnya saya kasih nomor 2, berarti seperti ini. Kemudian 1, oke, cukup ini saja. 1. Tadi 1. Oke, kemudian 2 kan begini. Jadi Sekali ada lama. paham? Oke, kita coba mulai dulu. Nomor 3. Nomor 4. Oke, terakhir. Nomor 1. Oke, terima kasih teman-teman atas buat teman-teman semua. Oke, pada kesempatan ini saya akan memberikan tentang materi keyakinan kelas. Oke, materi tentang keyakinan kelas ini tadi masih lanjutan daripada materi-materi yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya yang hebat, telah menjelaskan semua tentang budaya disiplin positif yang akan diterapkan di sekolah. Oke, untuk keyakinan kelas, oke. Jadi ada pertanyaan, mengapa keyakinan, mengapa bukan peraturan saja? Oke. Ini selaras dengan pertanyaannya, mengapa memakai helm saat berkendara? Ada teman-teman? Apa? Oke, panas? Panas akan memberikan jawaban tadi, mengapa harus memakai helm saat berkendara? Ya? Menghindari cedera kepala, bagian kepala. Menghindari cedera kepala. Ada yang lain? Saya Pak. Oke, silakan Pak Saad. Ini pakai helm supaya menghindari orang kena tilang. Boleh. Menghindari kena tilang. Masih ada yang lain? Coba Pak Muin. Supaya tidak kepanasan kepalanya. Tidak kepanasan kepalanya semua. Oke, silakan Bu Titi, Hafsumunati. Memakai helm untuk keselamatan. Memakai helm untuk keselamatan. Apakah masih ada yang lain? Untuk mengikuti aturan yang berlaku. Untuk mengikuti aturan yang berlaku. Coba kita perhatikan dulu semua. Jawaban dari teman-teman sudah benar. Coba kasih aplaus buat mereka semua teman-teman. Oke. Nah sekarang kita perhatikan. Yang kedua lagi, mengapa memakai masker saat pandemi COVID-19? Takut tertular. Ibu Mutmainah? Takut tertular. Takut tertular. Tertular apa? Penyakit. Yang kedua, Bu Asmarti? Untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Siapa lagi? Iya. Oke. Ya, silakan Pak Hasan Basri. Agar penyakitnya tidak semakin meluas atau virusnya tidak semakin Oke, bagus juga. Agar virus-virus yang ada itu tidak menular. Nah, sekarang kita perhatikan mengapa
memakai helm saat berkendara tadi adalah jika memakai helm dan masker karena alasan takut dirazia. Karena pada saat kejadian itu misalnya ada razia dari polisi, kemudian ada razia tadi itu pada saat pandemi ada sistem namanya razia. Jadi takut dirazia. Kemudian berarti dalam diri kita itu mempercayai adanya namanya aturan. Sebagaimana tadi dari jawaban teman bahwa itu takut aturan yang berlaku, mentaati aturan yang berlaku. Kemudian jika memakai helm dan masker karena alasan keamanan, semua tadi sudah ada. Keselamatan tadi juga sudah ada. Kemudian kesehatan arti itu kita mempercayai dan mengamalkan nilai-nilai kebajikan. Nah, inilah yang disebut keyakinan, karena itu dari dalam diri kita. Oke. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, sama seperti tadi yang sudah dibawakan materi teman-teman, sampai ada yang alot untuk memberikan pertanyaan seperti ini. Nah, tibalah saatnya pada untuk keyakinan kelas. Jadi ada baiknya sebelum kita melakukan pembelajaran di satu semester itu, di awal itu sebenarnya kita melakukan namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, supaya nanti pada saat proses belajar mengajar itu akan terasa nyaman. Dan pada saat kita mengajar di kelas itu akan beberapa disiplin positif itu bisa timbul. Nah, sebelumnya itu kita harus mengecek dulu dalam kelas itu keyakinan kelas bagaimana. Nah, di satu kelas misalnya kelas 12 ini ada banyak sifat seperti ini. Di kelas ini pastilah tentu. Nah, anak-anak yang ada di kelas itu pasti sudah tahu teman-temannya dan tahu bahwa di sini ada seperti ini yang saya tidak suka. Misalnya ada temannya selalu mengganggu, ada temannya misalnya selalu terlambat, ada selalu cerita pada saat kelas. Jadi dia di situ bisa dimunculkan, Pak, kita harus memberikan keyakinan kelas seperti ini. Jadi keyakinan itu disepakati antara guru dengan siswa sebelum kita pembelajaran. Nah, kemudian di situ juga kita bisa tentukan apa konsekuensi yang akan diberikan. Jadi pada saat anak-anak sudah melakukan kesalahan, jadi kita sudah tahu konsekuensinya apa yang sudah disepakati dulu. Dan keyakinan kelas ini kita harus lakukan itu tidak terlalu banyak. Cukup kita mendata saja apa-apa yang sering dilakukan pada kelas itu yang sering mengganggu. Jadi supaya belajar dengan aman, sehingga pembelajaran juga bisa berjalan dengan lancar, sehingga pendidikan nasional yang kita harapkan bisa tercapai. Nah, jadi itu keyakinan kelas bisa dilakukan sebelum pembelajaran kita mulai di awal semester. Nah, misalnya keyakinan kelas dan peraturan kelas apakah merupakan hal yang sama? Salah. Ya, Pak Muin? Salah. Masih ada? Atau sama? Salah. Oke, kita lihat jawaban. Nah, keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah sama. Hal yang sama. Jadi tidak benar. Tadi salah. Oke. Karena tadi tadi tidak benar kan salah. Oke. Nah, sekarang keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Ya? Oke, betul katanya. Kita lihat jawabannya. Betul. Selanjutnya, ini ada ditampilkan ada beberapa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan ini. Bisa kita tentukan ada tabel yang kosong, kita bisa pasangkan, kita bisa tentukan apakah nilai-nilai kebajikan yang tertera di sini. Misalnya menggunakan helm saat mengendarai motor. Apakah keselamatan? Ya, tadi kan sudah ada yang di pembahasan sebelumnya tadi itu mengatakan bahwa tadi kenapa harus memakai helm. Nah, tadi
teman-teman pasti sudah bisa menentukan apa yang nilai-nilai kebajikan yang ada apabila menggunakan helm saat mengendarai motor. Kita perhatikan. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ya, kesehatan. Kita lihat. Oke, selain itu menjaga kebersihan. Tapi tidak apa-apa, menjaga kebersihan untuk keselamatan. Jadi itu sudah terkait dengan juga namanya nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Kesopanan. Ya? Menjaga kesopanan. Bu Ina? Kesopanan. Menjaga kesopanan. Nah, kita perhatikan. Selalu bersikap positif atau hormat. Nah, kita saling menghormati satu sama lain. Kalau kita berbicara kasar, ini dia tidak hormat sama saya. Oke. Jadi kita bersikap positif atau ini. Ini urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Jadi pertama, tadi saya katakan berdiskusi dulu di kelas itu, karena kelas ini belum tentu sama dengan kelas yang lainnya. Jadi yang sering terjadi kelas itu saya katakan, oh ini sering terlambat Pak, oh ini sering berkata kasar Pak. Jadi kita berdiskusi sehingga kita bisa memunculkan keyakinan kelas apa yang akan kita terapkan di kelas itu. Nah, seperti berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Ya, oke, seperti itu tadi. Kemudian, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif. Ya, mengurutkan langkah-langkah. Jadi ini kita akan urutkan langkah-langkah mulai dari tadi berdiskusi, kemudian lanjutkan. Kira-kira yang mana? Berikutnya lagi, setelah saya bacakan, yang pertama berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, kemudian mengubah peraturan-peraturan positif menjadi kalimat yang lebih positif, kemudian meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Kemudian menjadikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan keyakinan kelas. Nah, ini bisa kita kira-kira ada yang mau menyebutkan dulu langkah-langkah yang pertama? Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat positif. Yang ketiga, oke. Kemudian selanjutnya, ya, oke. Yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ayo kita coba lihat bagaimana urutan-urutan langkah yang untuk membuat keyakinan kelas di Bapak Ibu yang akan kita ajarkan. Jadi bagaimana langkah-langkahnya, urutan-urutannya, bagaimana kita untuk membuat sebuah atau merumuskan keyakinan kelas. Kita perhatikan. Yang pertama, oke, semua sudah bagus, sudah benar. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi tadi itu setelah kita melihat banyaknya di kelas misalnya, oh ini teman-teman yang ada begini bisa lambat, oh ini teman kita berkasa. Jadi kita berdiskusi apa yang bisa kita munculkan. Oke. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat positif. Kemudian yang ketiga, menjadikan peraturan-peraturan yang menjadi nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi itu sudah ada nilai-nilai peraturan-peraturan nilai kebajikan yang kita buat, yang sudah disepakati. Kemudian
Keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi kita diskusikan kembali. Kemudian terakhir adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Siapa tahu nanti misalnya pada saat berjalannya keyakinan kelas itu ada yang perlu dirubah, apakah sudah berjalan baik, kemudian ada yang bertambahkan, itu bisa kita tambahkan kembali dan kesepakatan kita antara siswa dengan guru. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Jadi kami kesempatan kelas misalnya sebagai contoh, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini ada kesepakatan kelas ini contoh yang ditampilkan di situ ada menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Jadi ini tadi contoh yang kita munculkan keyakinan kelas dalam sebuah kelas. Itu menjadi supaya ini aman dan tertib pembelajaran yang kita lakukan. Kami sudah mulai saling menyayangi dan mencintai. Bagaimana itu Pak? Ini sebuah contoh sebelum pembelajaran saya akan memberikan merumuskan keyakinan kelas. Bagaimana? Oke, kita perhatikan video cuplikan berikut ini. Air minumnya. Harus air ini kami kenal. Baiklah, pada hari ini kita akan mengikuti pembelajaran tentang materi pelajaran yang cepat. Tapi sebelum kita mulai, saya akan memberikan atau memberikan sebuah keyakinan kelas yang Anda buat dan kita sepakati bersama. Nah, kalau tadi kalian semua membuat sebuah keyakinan kelas, itu harus disepakati selama kita belajar Bapak akan membagikan kertas kosong yang Anda nanti bisa menuliskan keyakinan kelas dan harus Anda sepakati. Oke, baiklah, Bapak akan memberikan kertas kosong yang akan Anda isi.
kertas yang ada di dalam buku. Maka ini terlihat semuanya sudah ada beberapa keyakinan kelas yang bisa kita ambil untuk berlatih di dalam. Oke, yang pertama saling menghormati. Ketiga, aktif dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian keempat, Bisa selanjutnya buka gitu ya. Ayo, bilang. Oke, itulah tadi contoh daripada bagaimana merumuskan sebuah keyakinan kelas yang akan kita lakukan sebelum pembelajaran dimulai. Jadi, kalau sudah ada kesepakatan, jadi siswa yang mengetahui bahwa di kelas saya sudah ada kesepakatan kelas dan konsekuensinya bagaimana. Ya, jadi kalau ada yang melanggar ya sudah tahu apa konsekuensinya. Tadi kan mata pemateri dari rekan yang sebelumnya sudah tahu bagaimana konsekuensinya, mana namanya hukuman. Oke. Tadi sudah ada contoh daripada pembuat keyakinan kelas. Nah, bagaimana kalau ada anak-anak yang melanggar? Coba. Kalau ada yang melanggar. Nah, dari sini kalau ada misalnya sudah ada kesepakatan kelas dan kemudian bagaimana anak-anak melanggar. Nah, di sini perannya guru kita sebagai guru, bagaimana kita menangani anak-anak dan sebaiknya itu di sini akan dijelaskan itu di segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ini kita sebagai guru itu ada 3 langkah. Yang pertama, nah sekarang dulu kita tanyakan dulu apa itu sebenarnya restitusi. Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Kemudian restitusi juga bisa dikatakan sebagai proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang apa yang akan dilakukan dan apa tujuan mulia yang akan dilakukan di masa akan datang. Kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke. Kemudian setelah kita memahami bagaimana restitusi tadi itu untuk mengembalikan bagaimana seorang guru akan menangani siswa yang bermasalah dengan 3 langkah daripada restitusi. Nah, dengan ada ciri-ciri yang dimiliki oleh segitiga restitusi, bagaimana itu merupakan penanganan yang dilakukan kita sebagai guru. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kemudian keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam hati, ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi sendiri adalah cara yang paling baik. Kemudian 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, bagaimana menyelesaikannya. Kemudian 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, untuk segi 3 restitusi ini
yang pertama, langkah ini ada 3, terbagi 3 untuk bagaimana caranya kita menangani kalau ada permasalahan di antara siswa. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, untuk menstabilkan identitas ini, pada saat anak-anak melakukan sebuah kesalahan, dia itu sudah tidak bisa berpikir dengan jernih. Makanya kita peran guru sebagai guru itu menstabilkan keadaan kondisi. Karena pasti kalau misalnya kita menangani anak-anak yang lagi emosi, pasti dia tidak berpikir lagi dengan otaknya dengan jernih. Oke, pasti dia akan mempertahankan juga bagaimana dia pendapatnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, dari sini, dari apabila menstabilkan identitas sudah terpenuhi, nah ini kita dipindah ke tindakan kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, dari sini bisa dikemukakan kenapa hal itu bisa terjadi pada diri anak itu, dan sekali kenapa sampai hal itu terjadi. Kemudian yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Kalau tindakan pertama, kedua sudah terpenuhi, dan kita bisa tanyakan kembali keyakinan apa yang dia sudah langgar. Sehingga kita bisa menggali semua tadi dari tingkat pertama, tingkat kedua, ketiga, sehingga kita bisa menanganinya dengan baik. Oke, nah di sini ada pertanyaan-pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, seperti misalnya menstabilkan identitas. Nah, kita bisa berikan pertanyaan-pertanyaan atau kita bisa menggali kenapa. Misalnya, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Nah, kita bisa memberikan anak-anak, oh iya, sama. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Semua orang pernah kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi supaya anak-anak merasa bahwa kita memahami. Kemudian validasi tindakan yang salah. Contohnya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kita bisa bertanya, kamu tentu punya alasan apa sehingga kamu melakukan hal itu. Jadi kita bisa menggali. Ya, setelah tadi kita menstabilkan keadaan, anak-anak sudah bisa berkomunikasi, memunculkan ide-ide positif dalam dirinya, kita sudah bisa bertanya, kenapa hal itu bisa terjadi? Apa alasan? Karena semua orang mau melakukan tindakan buruk, mau melakukan tindakan salah, benar, baik, itu pasti ada alasannya tertentu. Nah, itu kita bisa gali kenapa hal itu bisa terjadi. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang menanyakan keyakinan. Nah, sini keyakinan di sini kita bisa kan sudah kita ada keyakinan kelas apa yang kita sudah sepakati. Nah, dia sudah pasti tahu keyakinan apa yang sudah disepakati dan yang mana sudah dilanggar. Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kalau sudah tergali, sudah tenang perasaannya, dia sudah menunjukkan, Pak, saya misalnya seperti ini. Oke, sudah kita bisa menanganinya dengan benar bahwa ini anak-anak ternyata seperti ini. Oke, itulah tadi untuk penanganan dengan sistem segitiga restitusi. Oke, ini tadi penjelasan yang saya berikan penjelasan. Ini tantangannya tadi menstabilkan identitas. Tadi saya sudah jelaskan apa tujuannya, kemudian contoh respon. Oke, saya sudah berikan tadi penjelasan. Selanjutnya, ini contoh video pada saat terjadi pembelajaran. Ada siswa yang lagi tidur, ngantuk. Nah, ya, pada saat pembelajaran berlangsung, ada siswa yang tidak mengikuti dengan semangat karena dia lagi mengantuk. Dan itu bisa terlihat di video pada posisi belakang dia lagi mengantuk. Jadi dengan langkah saya mendekati siswa tersebut, ada apa?
lagi. Saya tegur, kita bisa memberikan dulu teguran. Nah, kalau terjadi lagi kedua kalinya, oke, sebentar kita ke ruang bicara bagaimana apa yang terjadi. Jadi kita seperti itu. Jangan langsung mengajukan, kamu begini. Meskipun sebenarnya kalau dari segi dari awal itu saya sebagai guru itu masih sebagai penghukum juga. Oke, saya harus mengerti seperti itu. Dan itu sudah turun-temurun. Dan ternyata saudara-saudara ikuti CGP itu akhirnya saya bisa merubah sedikit demi sedikit. Dan itu harus kita lakukan. Karena bukan masalahnya itu akan menjadi traumatis sendiri buat siswa. Oke. Ada tadi bisa. Coba kita sebenarnya ini adalah contoh yang sudah terjadi kita perhatikan coba. Ini cuma contoh. Kita perhatikan bagaimana contoh-contoh daripada. Di mana yang mau punya buat itu? Di Indonesia. Semoga bukan turis kayak tahu. Sekarang hukum masuk relevansi antara pelajaran dengan hukuman kalau Nah ini posisi pemantau. konsekuensi. Yang mana dipilih ini? Untuk hukuman kau tadi. Aduh. Engkau bukannya siapa itu? Narem, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Narem sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya betul, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Konsekuensi ini. Konsekuensi. Bagus dulu nih. Bagus nih. Ini membuat masalah. Jadi iya. Kalau itu terlihat warnanya di sana dulu sih. Tadi, Bu. Narem, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Narem. Teman-teman. Ya, teman. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang bermasalah. Nak, Ya. disangka ibu tidak bisa meminang kamu. Teman. Enggak masih salah ini. Bukan ini maksud.
Ya, posisi berikutnya. Masih ada satu. Ah, bagi teman yang lain. Oke, teman-teman. Posisinya kalau ditanya tahu apa Masa sih? dulu. Wah, sudah jam berapa ini? Iya Bu. Nanti saya umur yang sampai dan terlambat. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat? Remi coba asli. Jadi itu kalau cewek. Tetap berjenjang Bu. Ya sudah sangat harus lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seperti ibu. Begitu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah satu juta. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Ini begitu. Baik, itu dibaca. Nah, ini manajer. Ade, diantar ini. Diantar ini. Aduh. Tiket dia. Mulai. Ade. Aduh, bisa. Apa itu? Selamat pagi, Naren. Aku saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Apakah Naren yakin prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren kamu terlalu di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai start alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, sudah saya lakukan. Baik, jadi Naren setelah alarm, bangun dari suatu pagi, Arisa mau dundi. diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu pergi kembali ke kelas kamu lagi. Baik Bu, terima kasih. Itulah sebenarnya tadi contoh-contoh untuk gimana posisi kontrol, dan itu akan berhentikan untuk masuk ke keyakinan kelas. Nah, jadi kita bisa perhatikan tadi mana pendukung, mana pemantau, mana teman, mana sebagai posisi terakhir dan posisi manajer. Dari sini kita bisa lihat bagaimana kita sebagai guru bisa menangani siswa kita. Nah, kita bisa melihat di mana posisi kita yang ada di tadi. Kita pasti sudah tahu ya, misalnya di sini posisi kita, dan dari situ kita bisa turun lagi untuk bagaimana caranya kita membuat keyakinan kelas dan bagaimana tentang konsekuensinya. Nah, selanjutnya untuk refleksinya. Nah, pada saat tadi di kelas ada siswa yang melanggar sebuah keyakinan kelas, maka itu tadi saya panggil untuk saya adakan restitusi. Nah, contohnya seperti ini, saya panggil berdua di ruangan yang tidak ada yang mengganggu, kemudian kita refleksikan bagaimana apa kesalahan tadi, kemudian kayak bagaimana caranya kita menanyakan apa kondisinya, kenapa bisa terjadi, kemudian apa hal-hal yang akan
ditingkatkan di masa yang akan datang supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu lagi. Jadi sebenarnya ini kalau kita memperhatikan segitiga restitusi ini di penanganan siswa itu sangat bagus. Oke, untuk terakhir ini sampai restitusi, mungkin di antara teman tadi dari sebelumnya sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah belum terjawab dan ada pada materi saya. Oke, saya mulai kembali untuk Bu Harmaida, silakan tadi untuk pertanyaannya diulang kembali. Tadi yang berhubungan dengan yang disampaikan Pak Muin mengenai hukuman coret-coret. Kalau saya kan melakukannya itu sebelumnya ada kesepakatan kelas yang dibuat, dan itu pun kalau misalnya siswanya bersedia saya lakukan, kalau tidak juga. Tapi saya lihat anak-anak rata-rata mengiyakan, setuju, apalagi di jam-jam rawan, jam-jam terakhir itu mereka menganggap bahwa itu adalah seru. Iya, karena yang melakukan itu mereka sendiri, temannya sendiri yang melakukan itu. Nah, pertanyaan saya, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Saya kira itu, Pak. Terima kasih banyak Pak Harmaida. Tadi pertanyaan tertunda tadi karena ada di keyakinan kelas. Kemudian untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana sistem coret-coret dengan sudah ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, dan kita sudah melihat tadi yang mana namanya hukuman, yang mana namanya konsekuensi. Dan itu yang dilakukan tadi Bu Harmaida tadi tidak relevan dan antara maksudnya dengan pembelajarannya dengan tindakan yang diberikan. Jadi mungkin begini, selama ini saya juga biasa melakukan hal seperti itu sebagai penghukum. Nah, setelah mengikuti CGP ini, saya rasa berangsur-angsur mulai meninggalkan. Artinya itu namanya pembiasaan. Kalau pembiasaan itu akan berdampak lama. Dan misalnya seperti tadi itu, mungkin materinya tentang apa Bu Harma? Misalnya materinya tentang jurnal. Nah, misalnya jurnal tentang materi apa? Di ekonomi kan ada jurnal bagaimana. Mungkin pada saat memberikan misalnya karena kita tahu bahwa ada konsekuensi dan itu kesepakatannya diberikan. Harusnya kita kasih kita bisa memilah lagi bahwa ini untuk konsekuensinya ini berupa hukuman. Ini tidak boleh. Apalagi dengan spidol itu adalah zat kimia. Dan coba bayangkan kalau misalnya kita coret anak-anak, mungkin sebagian hanya menyatakan bahwa saya takut ini saya kena ini, saya mau belajar dengan baik. Memang ada yang begitu, tapi bukan secara dari dalam diri itu bisa dikatakan tadi terpaksa. Terpaksa karena takut dicoret dan takut misalnya kalau wajah saya dicoret itu pedis karena ada zat kimianya. Nah, apalagi temannya mencoret, dia tidak tahu mana bagian-bagian wajah yang sensitif untuk dicoret, bebas, apalagi bebas. Nah, mungkin lain kali misalnya kita akan memberikan konsekuensi seperti itu. Ada hal yang berkaitan dengan materinya, misalnya kamu, misalnya Anda bisa mencari konsekuensi lain. Ini kan tadi dikatakan bahwa kesepakatan kelas itu bisa dirubah kapan saja. Jadi bisa mungkin dipilih lagi, Anda bisa ini konsekuensinya diganti, apakah dengan mencatat, misalnya tentang jurnal saya kesalahannya bagaimana, usahakan catat ulang kembali. Kalau misalnya membuat jerah, buatkan lagi soal ditambah. Kalau kesalahan lagi, tambah lagi 3. Mungkin bisa dicoba. Bagaimana? Ya? Oh, bukan misalnya kalau sesuai dengan sesuai dengan materinya apa yang ini. Kalau tidak bisa, coba konsultasikan lagi. Bisa dicoba seperti itu. Masih ada pertanyaan dari teman lain, silakan. Ya, oke Pak Jabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, saya cuma mau mempertegas dari materi kita dari pertama tadi hukuman
restitusi. Yang lebih banyak kita fokus membahas itu adalah hukuman dan konsekuensi. Restitusi tadi itu sepertinya terlupakan. Padahal kalau saya lihat dari awal sampai akhir justru di dalam merubah paradigma belajar tadi itu justru restitusi yang harus kita terapkan di dalam proses pembelajaran. Tetapi justru itu yang tidak terekspos dengan baik di sini tidak terbahas. Karena konsekuensi dan hukuman itu kan beda-beda tipis. Tapi di restitusi itu justru itulah yang mengubah ya paradigma kita di dalam proses pembelajaran kita. Karena di situ di restitusi itu kalau menurut pemahaman saya memang sudah tidak ada lagi konsekuensi dengan hukuman itu sudah tidak ada. Tetapi yang dimunculkan itu adalah bagaimana siswa itu betul-betul memiliki kesadaran yang sangat tinggi sehingga kalau di dalam di dalam sosiologi itu ada namanya ketika kita mempelajari suatu nilai dan norma kemudian kita menerapkannya di dalam kehidupan kita itu namanya menginternalisasi. Jadi aturan dan tata tertib itu sudah tidak menjadi suatu kewajiban lagi bagi seseorang, tetapi itu sudah menjadi kebiasaan sehingga tidak ada lagi yang namanya hukuman dan konsekuensi, itu sudah hilang. Kalau di restitusi begitu pemahaman saya. Kalau saya lihat dari tadi ya dari awal sampai terakhir pembelajaran. Tetapi justru restitusi ada terlupakan yang harusnya yang akan kita lakukan di dalam restitusi proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu tadi ya sebagai guru. Jadi kalau saya lihat di video studi kan yang guru sebagai manajer. Nah itulah barangkali gambaran daripada restitusi yang kita lakukan di dalam proses pembelajaran dan itulah paradigma baru di dalam proses pembelajaran yang kita lakukan yang dibahas tadi dari awal. Begitu kan? Oke, terima kasih banyak Pak Haji Abdillah atas tanggapannya. Oke, dan memang tadi saya munculkan itu 5 posisi kontrol sebenarnya itu yang paling bagus itu memang adalah manajer, posisi manajer. Kita tinggalkan semuanya kesepakatan ketika kita sudah menjadi manajer. Tidak, tetap ada begini Pak. Dalam kita sebelum pembelajaran kita tetap harus ada namanya kesepakatan kelas supaya berlangsung dengan aman, supaya mereka memiliki disiplin dan rasa tanggung jawab sendiri. Bahwa saya kan disiplin saya memiliki tanggung jawab untuk menjaga supaya kelas ini aman. Dengan adanya kesepakatan kelas tadi, kalau tidak ada kesepakatan kelas kayak kelas kan tetap saja muncul namanya sifat agak kanak-kanakan. Itu bisa saja muncul seperti spontan. Nah, kalau seperti itu kan ada sudah yang mengikat ada kesepakatan kayak kelas yang harus saya patuhi. Dan itu saya buat sendiri. Jadi mereka untuk disiplin dirinya sendiri dan tanggung jawabnya sendiri. Jadi kita di sini memang mau membina anak-anak dari dalam dirinya, intrinsik dari dalam diri, menyadari diri bahwa saya punya rasa tanggung jawab, saya harus lebih baik. Kan seperti itu. Bukan artinya dilupakan tentang restitusi, tetapi memang awalnya kan baru beruntutan dari awal paradigma sampai posisi kontrol sampai terakhir itu restitusi itu tadi justru di situ restitusi itu memang tadi dibahas bagaimana kita menggali tentang posisi siswa tadi itu makanya tadi memvalidasi menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan salah, kemudian menanyakan keyakinan. Karena itu harus memang seimbang mulai dari awal sampai terakhir untuk restitusi. Nah kita itu akan bisa kita lakukan sehingga terjadi namanya budaya-budaya positif yang ada nilai-nilai kebijakan itu sehingga bisa dimunculkan di sekolah, di komunitas sekolah. Sehingga seperti itu Pak. Mungkin dari teman saya juga bisa menemukan. Dari sendiri juga dulu. Begini maksud saya itu. Jadi ini kan ujungnya nanti di sini kan budaya positif. Oke. Jadi budaya ujungnya nanti itu setelah kita bahas restitusi itu kan budaya positif yang yang muncul, budaya positif yang muncul. Makanya
Tetapi ketika kita sudah berada di budaya positif itu, maka kesepakatan itu sudah tidak ada lagi. Tidak perlu, kenapa? Karena itu sudah terinternalisasi namanya. Artinya sudah tertanam kuat di dalam diri seseorang. Jadi aturan itu sudah terlupakan, tidak ada lagi karena sudah disadari. Kita sudah misalkan sama kita kalau sholat itu kan awalnya kan dipaksa-paksa, tapi setelah kita menyadari bahwa sholat itu adalah merupakan sesuatu yang sangat baik, menguntungkan, tidak menjadi kewajiban lagi, tetapi sudah menjadi budaya, kebiasaan. Jadi seperti itu yang saya maksudkan, mungkin ya begitu dari akhir dari suatu proses berbagi praktek baik yang hari ini perubahan paradigma tadi itu yang dari awal, karena perubahan paradigma pandangan itu ada Oke. Nah, yang menjadi persoalan itu karena kita itu kan selalu berada di tingkat kesepakatan terus. Betul? Kesepakatan kita sepakat. Kalau itu akan berujung hukuman juga. Ya, akan berujung hukuman kalau kesepakatan karena hukum itu adalah merupakan satu kesepakatan. Konsekuensi. Ya, kesepakatan. Tapi itu kan hanya istilah dari konsekuensi dari hasil kesepakatan. Artinya apa yang kita langgar kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Itu tetapi tidak berhenti di situ harusnya. Dia harus berlanjut itu bagaimana supaya aturan itu tertanam sehingga di proses selanjutnya itu tidak perlu lagi ada kesepakatan. Orang sudah tahu bahwa belajar itu jam 7.30 ada tugas dan lain sebagainya. Jadi tidak ada lagi Oke. Bagus sekali Pak Haji. Iya. Apa namanya tentang seperti yang berefusif yang muncul. Saya kira tidak. Oh, paradigma baru, oke silakan. Kalau apa namanya permasalahan paradigma. Tapi saya mengerti maksud dari Pak Haji. Maksudnya Pak Haji tadi ini kalau masih ada kesepakatan berarti ada konsekuensi. Ya, sebenarnya ya pada posisi manajer itu bukan kesepakatan, bukan juga konsekuensi, tapi keyakinan kelas. Itu. Kalau pada keyakinan kelas tidak ada lagi konsekuensi Pak Haji. Yang ada kesepakatan dan konsekuensi itu pada posisi pemantau sebenarnya. Jadi pada posisi manajer yang dilakukan adalah restitusi, di mana di situ yang berperan adalah keyakinan kelas. Di mana ya seperti itu. Saya kira demikian. Ya, terima kasih banyak. Hari ini sangat alot dari awal sampai pertengahan Pak Busarnia dan Pak Pur. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini, saya rasa penjelasannya memang masih sangat kurang. Insya Allah di hari berikutnya itu para CGP bisa memperlihatkan kepada para penanya, kan begitu ya? Bagaimana caranya? Ya, jadi contoh, bagaimana mencontoh, ya perlihatkan contoh itu ke lapangan. Begitu Pak Haji. Yang mana yang sudah katakan restitusi itu yang dimau oleh yang mau dilihat oleh Pak Haji Abdillah. Bagaimana cara merestitusi siswa? Ya seperti itu. Ya contoh. Perlihatkan ke dirinya tau. Kan yang tadi itu video ada yang dibilang tadi bisetting kan begitu ya. Tadi bilang takdir tadi siapa tadi? Siapa yang bilang tadi bisetting itu? Pak Das. Ya, supaya dia tidak kelihatan di setting ya, kita perlihatkan ada banyak CGP di sini. Ada 3 CGP saya termasuk. Ada yang jadi guru penggerak. Ini guru penggerak sebenarnya sudah bisa mencontoh ke teman-teman. Iya betul. Sudah Ada yang dilihat, ada yang ditampilkan di kelas begitu. Keseharian, itu yang diinginkan oleh Pak Haji Abdillah. Bisa lah Pak Haji, kedepannya seperti itu Bang dan untuk teman-teman. Karena makanya itu tidak terlihat karena selalu kita bahas konsekuensi kesepakatan. Ya, tidak harus Ada ujung di sini. betul. Ujungnya. Terakhir. Oke, silakan.
sesi terakhir ini saya juga ingin menyampaikan pandangan. Mohon maaf teman-teman, di sesi terakhir ini kami juga ingin menyampaikan pandangan terkait persoalan yang kita bahas hari ini. Apa yang disampaikan tadi itu berkaitan dengan paradigma pendidikan modern yang memang saat ini harus dituntut seperti itu. Nah kemudian terus pandangan saya, kami secara pribadi terkait masalah bagaimana menanamkan budaya positif kepada anak-anak, saya tetap mengacu ke paradigma modern dan paradigma tradisional. Iya. Karena setiap anak didik itu memiliki karakter yang berbeda. Iya, sehingga terkadang kita dulu melihat bahwa ini anak-anak harus dipaksa-paksa ini baru mau, harus diberi sanksi yang lebih ini. Ya, yang namanya hukum saya tetap setuju di era pendidikan dan paksaan juga saya tetap setuju. Tinggal kita bagaimana mempromosikan. Saya hanya itu pandangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit sekali bosnya, maaf. Mengenai ini kan di sekolah kita kan sudah banyak guru penggerak, di mana lagi lengkap di sekolah kita Pak ya. Bagaimana kalau misalnya ada yang bisa diperlihatkan sama teman-teman bahwa ini loh ada hasil kerjanya, ada apa namanya yang bisa diambil dari guru penggerak. Nah di sekolah kita kan mengenai literasi, dilihat dari rapor pendidikan sekolah kita itu masih ada di zona merah. Nah bagaimana kalau misalnya guru penggerak ini membuat suatu program atau macam apalah yang bisa meningkatkan minat baca, supaya kalau tidak baiknya Pak kalau misalnya di sekolah kita itu banyak guru penggeraknya sudah lengkap, tapi kok literasinya masih iya. Jadi ini merupakan PR kita bersama sebenarnya. Cuman kalau misalnya bisa guru-guru penggerak ini lah yang menggerakkan guru-guru yang lain. Iya. Akhirnya ada yang bisa didapat di situ. Oh betul Pak ini. Saya cuma maunya seperti itu Pak. Nah itu kalau begitu kita bentuk satu kelas sebagai pilot. Contoh. Nah, Pilot. Bagaimana? Terima kasih banyak Ibu Ida dan Pak Haji. Ya. Mana dia? Ya. Terima kasih banyak. Ya, saya paham. Kasih PR kepada guru penggerak. Ya, saya paham. Maksudnya saya paham. Saya paham ya. Terima kasih banyak Pak Haji masukannya tadi dan pemikirannya tentang masih mau yang namanya menghukum. Saya rasa tidak ada masalah. Hukuman itu memang sudah harus diada. Artinya dalam lingkungan sekolah itu ada namanya hukuman, makanya dibuat aturan. Sebenarnya tidak ada aturan, kan ada aturan yang dibuat oleh DK. Berarti ada hukuman itu dalam bentuk sanksi. Sanksinya itu pasti ya. Tetapi apa laut harus dikurangi. Tujuannya adalah namanya membudaya. Ketika dia sudah membudaya terbentuk yang namanya karakter. Jadi kapan dia sudah membudaya, lahir karakter itu. Jadi ya sudah dibudayakan berkarakter nih. Sama dengan kalau perlakuan kita kepada anak-anak kita di rumah itu selalu diajar tabe. Kalau kita lihat di depan orang itu selalu tabe. Akhirnya itu kan budaya dia selalu buat akhirnya lahir karakter kan seperti itu. Nah terkait tadi yang ditanyakan oleh Pak Haji Abdillah, ya ini juga jadi pemikiran panjang saya bagaimana kita memperlihatkan itu, apalagi kita sekolah kita ini seharusnya sudah harus jadi contoh di Maros, minimal di Maros, lingkungan Maros itu ya dikenal bahwa SMA itu adalah sekolah yang paling banyak guru penggeraknya. Coba bayangkan ini beratnya ini dipikul ini SMA ini. Apa yang harus dilakukan oleh guru-guru penggerak tentunya diharapkan yaitu tadi ada yang ngomong bahwa kompel, jadi kita aktifkan kompelnya nanti. Kompelnya harapan kita, harapan pendidikan sekolah kita ini lebih meningkat. Apalagi di sisi tadi yang mengatakan literasinya masih kurang. Saya rasa literasinya juga merah. Ya, numerasinya. Ini berat lagi ke saya guru matematika dengan Pak
Pak Bur juga yang orasi juga. Ya. Kalau literasi yang berat adalah pemutmainan. Literasi, ya dia terbebani itu. Namanya literasi. Karena literasi juga ujungnya bahasa membaca. Nah, seperti itu. Ya itu mungkin Bapak Ibu, insyaallah mudah-mudahan ini proses statement kita. Saya akhiri, saya langsung akhiri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya mempersemai calon guru penggerak angkatan 11 berbagi praktik baik budaya positif. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi berkah dan amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah.